شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آله وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيارته أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat sekalian, aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, yang telah memberikan inayah serta hidayahnya. Karena dengan itu semua kita dapat berada di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, di waktu-waktu yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hamba-hambanya di bulan ini menikmati dan mendapatkan suguhan maknawiyah, suguhan ruhaniyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mencucurkan begitu banyak rahmat, kasih sayangnya, dan yang paling penting adalah maghfirahnya. Allah kucurkan semua apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan suci dan agung. Saking agungnya, saking penuh azimnya, dalam riwayat dikatakan bahwasanya Ramadan juga disebut sebagai awal tahun. Kita tahu kita punya 12 bulan dalam kalender Hijriah, yang mana ma'rufnya diawali dengan bulan Muharram. Tapi dalam satu hadis dikatakan awalus syuhuris sanah inda ahlil haq syahrul Ramadan. Dalam kitab Biharul Anwar, Alama Majlisi mengatakan demikian, menukil hadis demikian, bahwasanya bulan Ramadan adalah awal tahun. Karena apa? Dalam salah satu pendapat atau pandangan bahwasanya bulan Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena saking agungnya bulan Ramadan ini, turunnya Al-Qur'an, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang awalnya rahmat dan akhirnya adalah maghfirah. Sekian banyak mungkin penceramah-penceramah di awal Ramadan sampai kemarin sudah menceritakan atau menjelaskan begitu banyak kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Ramadan menjadi satu-satunya nama bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'annya. Coba ikhwan dan akhwat sekalian coba search atau cari di Al-Qur'an. Tidak ada nama bulan lain, wala Muharram, wala Safar, wala Dzulhijjah. Tidak ada satupun nama bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali Ramadan, Syahrul Ramadan. Adapun mungkin kalau misalkan ikhwan dan akhwat sekalian cari di Al-Quran, mungkin ada kata Muharram, tapi Muharram yang disebut itu bukan Muharram bimana atau dimaksudkan dengan bulan Muharram yang kita ketahui sebagai awal bulan kalender Hijriah. Muharram di situ bermakna haram atau diharamkan. Muharramun alaikum. Itu biasanya membahas tentang ahkam-ahkam atau fikih-fikih. Kemudian lanjutan dari ayat yang tadi, hudal linnas. Al-Quran menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Wa bayyinat. Ini sifat yang kedua. Minal huda wal furqan. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan. Yang pertama buku petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Analogi sederhananya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara pernah beli HP atau laptop atau barang yang lainnya, di dalam kotaknya itu pasti ada lembaran-lembaran atau kitab-kitab sucinya. Kitab suci barangnya, entah itu HP atau laptop atau blender atau oven, terserah. Apa sih di dalamnya ada? Namanya buku petunjuk atau petunjuk pemakaian, sehingga penggunanya atau pembelinya bisa tahu gimana cara pakainya, gimana cara merawatnya, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Ini petunjuk. Al-Quran pun demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menurunkan, membawa Al-Quran di sisi manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, pembawa berita, penghubung antara Allah dan makhluknya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-furqan dari kata farq, artinya pembeda. Al-Quran akan membedakan, akan memilah ini yang hak dan ini yang batil. Sembahlah Allah dan jangan sembah atau ikuti taghut. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 185 selanjutnya dijelaskan ayyaman ma'dudat. Jadi kalau misalkan ikhwan dan akhwat pengen tahu sebetulnya Al-Quran membahas tentang puasa atau Ramadan itu, silakan merujuk di ayat berikut itu, 185 sampai 187. Ini khusus membahas tentang puasa Ramadan. Dan yang menjadi utama dan menjadi utamanya dalam ayat, beberapa rangkaian ayat ini ada di ayat 183 surat Al-Baqarah. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Dikatakan bahwasanya kutiba alaikumus siyam. Allah menjelaskan tentang satu syariat, menjelaskan sebuah ibadah yang mana diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam. As-siyam kutiba alaikum. Sebalik. Kemudian lanjut di ayat di selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya apa? Puasa as-siyam ini ibadah yang sudah ada sebelum syariat Islam. Ini ibadah sudah dilakukan ribuan tahun, ibadah kuno. Artinya apa? Manusia-manusia sebelum kita dari awal pun cara ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan shaum. Artinya cara shaum ibadah ini dari dulu sampai sekarang pun masih sama, punya esensi yang sama. Apa itu? La'allakum tattaqun. Jadi cara untuk bertakwa kita manusia masih sama. Bukan artinya kuno, artinya maha dahsyat. Dari dulu sampai sekarang pun masih sama. As-siyam atau puasa masih menjadi ibadah yang paling top ibaratnya, atau sarana atau perantara untuk apa? Tattaqun. Raihan atau tingkatan takwa, predikat takwa bisa dilakukan dengan ibadah puasa. Tentu puasa kita lakukan setelah ada satu step yang sudah kita lalui, yaitu keimanan. Karena di awal ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Ini khusus untuk orang yang beriman. Menyuruh kepada orang mukmin, mukminin mukminat maksudnya. Kemudian di ayat lain setelah kita beriman apa? Wa amilus sholihat. Ini dua kata ini atau dua bagian ini akan selalu datang. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi step kedua setelah keimanan adalah amal soleh. Pada malam hari ini Al-Fakir mendapat amanat dalam kajian Ramadan ini untuk membahas dengan tema cerdas bermedsos, bermedia sosial di zaman digital. Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu mungkin yang hadir atau mengikuti acara ini via online di YouTube, channel YouTube-nya ICC, mungkin bisa mengajak anak-anaknya atau saudara-saudaranya buat ikut kajian ini, karena salah satu targetan kajian kali ini mungkin lebih banyak menyasar kepada generasi-generasi muda kita, adik-adik kita, atau anak-anak kita, atau mungkin bekal juga buat kita semua, buat kita sampaikan ke anak dan cucu kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian, kita sudah tahu dunia sudah serba digital, serba digital, serba internet. YouTube, internet. Mau kontak abah ibu kita, internet sekarang, ya kan? Mau belanja, nggak usah capek-capek, online. Ada tokonya banyak, Bapak Ibu. Ada yang warna hijau, oranye, biru, merah, segala macam. Sampai yang terakhir mungkin ada toko namanya, toko online namanya toko Tok-Tok. Ya, mungkin nggak ada yang, mungkin pasti ada yang tahu. Toko Tok-Tok biasanya pakai video dulu, kemudian orangnya nampilin, ngejelasin barangnya. Mungkin anak-anak kita sudah familiar, hatta mungkin kita pun yang orang tua juga sudah familiar. Mau makan bisa pesan online juga. Mau pergi-pergi bisa pakai yang hijau-hijau ya Pak ya. Pergi. Pesan lewat HP. Koneksinya apa? Internet. Semua sudah serba digital.
Bahkan pun sekarang kita nggak perlu yang fisik-fisik, udah mulai ditinggalkan. Kayak apa? Uang. Transfer aja THR-nya. Kirim aja ke Dana. Top up aja ke Shopee Pay. Ini sekarang dunia kita seperti itu. Uang bentuk kertas atau bentuk koin sudah nggak kepake. Ini terjadi dalam sekian tahun aja. Mungkin dalam kurang lebih 1-2 dekade terakhir. Bagaimana perubahan dunia mempengaruhi juga perilaku dan aktivitas manusia sehari-hari. Apalagi untuk yang menyokong atau mendukung kehidupan kita. Mau usaha sekarang gampang, Pak, Bapak Ibu. Posting di Facebook bisa, jual di Tokped bisa, Shopee, segala macam. Nggak mau yang ribet, bisa. Tulis status di WhatsApp, status di Instagram, open PO, selesai. Status dilihat, ada orang yang order, jualan. Cuan masuk, alhamdulillah. Dunia kita sekarang seperti itu. Dunia anak-anak kita nanti seperti itu juga. Setidaknya ada 3 hal yang dalam kehidupan kita terdigitalisasi, Pak, Bapak Ibu. Yang pertama masalah ekonomi. Tadi sudah dijelaskan, semuanya sudah online. Yang kedua, edukasi. Jadi ini ada 3 E. Yang pertama ekonomi. Yang kedua, edukasi. Semenjak pandemi, sekolah online. Bapak Ibu yang punya anak mungkin ngerasain bagaimana anaknya sekolah online. Harus punya HP, harus punya laptop, punya koneksi internet, punya paket data, pakai Zoom, Google Classmeet atau segala macam, kirim tugas via WA. Begitu. Dunia kita sudah seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kita tidak merasakan dulunya. Awal-awal ketika muda, ada yang namanya HP, internet, mau nelpon gampang. Terus yang ketiga apa? Tadi kan udah ekonomi, edukasi. Yang terakhir adalah, ini agak bahasa Inggris, entertain atau hiburan. Hiburan manusia sudah terfokuskan dalam bentuk layar. Isinya konten, entah itu video, film, lagu, komik. Ini bentuknya fisik. Kalau hardware nih, HP-nya mungkin fisik. Tapi yang ada di dalamnya yang bisa ditampilkan itu bukan fisik, digital. Sehingga bisa munculkan gambar, video, segala macam, suara, teks. Kalau dulu kan mungkin kita hiburannya komik anak-anak, majalah, atau mungkin buat bapak-bapak koran. Mau dapat berita ya kita tunggu besok pagi. Berita kejadian hari ini baru dikabarin besok pagi, baru kita bisa tahu. Tapi sekarang kejadian di mana kita udah tahu. Twitter, Pak, sosial media bernama Twitter ini salah satu corong informasi paling cepat. Twitter, burung biru logonya. Mau dapat informasi apa paling cepat sebelum situs-situs berita atau TV mengabarkan, bisa jadi di Twitter udah ada duluan. Satu kasus orang posting, nggak cuma 1, 2, 3, puluhan, ratusan, blow up.
di follow up sampai namanya trending. Saking cepatnya informasi ini, satu berita yang disampaikan banyak orang jadi booming, trending. Nah, baru kantor-kantor berita, situs berita lihat investigasi, baru lihat bikin beritanya naik. Mungkin kalau nggak main Twitter, di Facebook, grup Facebook itu juga cepat. Semua orang juga udah bisa jualan. Semua orang sekarang udah bisa jadi konten kreator, Pak, Bapak Ibu. Ngomong depan HP pakai tripod kayak begini, terus ngomong A, B, C, D, terserah apapun itu. Nah, tapi dari internet ini, kemajuan teknologi yang namanya internet atau dunia maya, terserah mau sebutnya apa, media sosial termasuk di dalamnya. Ada 3 hal. Yang pertama di situ ada manfaat, peluang. Kemudian yang kedua ada pengembangan. Jadi artinya kita bisa mengambil manfaat, yaitu apa? Ekonomi kita bisa terbangun, ya kan? Edukasi kita juga bisa bertambah. Kita cari di YouTube, ketik tutorial, semua muncul. Mau apa? Dan yang terakhir, selain ada peluang di situ, juga ada ancaman. 3 hal ini disampaikan oleh Rahbar Sayyid Ali Khamenei. Beliau mengatakan bahwasanya lakukan apa yang bisa kita lakukan dan semua orang lakukan dengan internet. Dan kalau bisa internetnya kecepatannya ditambah. Tapi hati-hati, jangan sampai ini merusak masyarakat dan pemikiran pemuda-pemuda kita. Artinya apa? Internet dengan segala kecanggihannya, dengan segala manfaatnya, dengan segala kapasitas dan peluang yang kita bisa ambil, juga ada ancaman. Selalu yang namanya peluang itu pasti ada ancaman. 2 hal ini, 2 unsur ini mungkin bisa kita dapatkan pada satu hal yang masuk kategori sebagai alat. Internet adalah alat, Bapak Ibu. Internet adalah alat. Dia sarana, dia media buat tukar informasi. Aslinya internet seperti itu, untuk mengabarkan, ngirim surat dari satu titik ke tempat yang jauh. Nah, karena saking sudah tersedia, tercover teknologi internet hampir ke seluruh dunia, perputaran informasi pun jadi lebih cepat, lebih banyak. Tapi di dalamnya juga ada ancaman-ancaman. Rahbar pun menjelaskan bahwasanya internet tidak akan pernah bisa dihentikan. Kita pun itu tahu, kita menyadari itu. Oleh karena itu, ini kesempatan sekaligus ancaman. Ancamannya apa? Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah tahu ada namanya perang media, ya itu. Perang media beberapa tahun akhir, mungkin 10 tahun terakhir, ini adalah salah satu bentuk ancaman daripada internet. Bagaimana internet, media, berita bisa mengobrak-abrik satu negara. Nggak perlu Anda sebutin di sini, antum semua pasti Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Bisa mengacaukan satu negara, mengacaukan pikiran orang, mengaburkan pandangan orang, mendistraksi fokus yang dia harusnya kerja, dia melakukan tugas-tugas dan kewajibannya, teralihkan. Karena apa? Sebuah satu isu. Entah itu isunya baik atau buruk.
penggiringan opini. Ini perang media. Lebih luas atau lebih umum daripada itu, Rahbar menyebutkan dengan nama, kalau misalkan ada namanya perang konvensional, Pak, Bapak Ibu, militer dengan militer. Ada aturannya, meski PBB pun juga ngasih aturan. Yang dihadapin adalah militer-militer, kekuatan militer, nggak boleh nyerang sipil, nggak boleh nyerang rumah sakit, kemudian pers atau segala macam. Ada aturannya. Ada satu jenis perang, mungkin kita salah satu korbannya, yaitu namanya perang lunak atau perang halus. Istilah ini dipakai oleh Sayyid Ali Khamenei. Beliau mentakbirkan, mengungkapkan penggunaan kata perang lunak ini atau perang halus ini sebagai serangan budaya. Bagaimana sekarang budaya-budaya mudah untuk ditransfer. Bukan hanya transfer, tapi ditanamkan. Bagaimana budaya barat, budaya, negara-negara yang tidak menjunjung nilai-nilai Islam, mengakar dan membudaya. Jadi bukan hanya internet, bukan hanya mentransfer informasi lagi, tapi bisa mentransfer pemikiran, mentransfer kebudayaan, sehingga orang sana pengen orang sini juga sama, ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan. Makanan kita udah serba Korea, sebutlah semua apapun. Ini salah satu serangan perang budaya atau perang lunak. Mungkin beberapa darinya tidak merusak secara pemikiran atau mental, tapi yang berhasil apa? Budayanya. Anak-anak kita, remaja-remaja kita mungkin lebih suka makanan-makanan yang ke Korea-Koreaan. Lupa deh tuh cara bikin soto bagaimana, bikin sayur asam yang enak bagaimana gitu. Artinya dalam satu hal ini kena, kita udah kena perang budaya atau perang lunak. Kalau dikatakan internet adalah sebuah sarana atau media, dunia pun begitu. Kehidupan di dunia, kehidupan materi yang kita alami semenjak kita lahir sampai nanti kita meninggal juga merupakan media. Puasa seperti halnya yang disebutkan di awal adalah dia media. Puasa bukan tujuan. Artinya kalau kita udah puasa, oh kita udah merasa yang paling beribadah. Bentar dulu. Ada amalan-amalan yang lain, ada hal lain yang harus dilakukan juga. Puasa sendiri nggak cukup. Ada orang yang puasa tapi tetap begitu-gitu aja. Tidak bertambah amal baiknya, tidak bertambah keimanannya, tidak bertambah ketakwaannya. Padahal dikatakan puasa itu la'allakum tattaqun. Artinya apa? Masa Allah jadikan puasa itu tidak berguna? Tidak mungkin. Dunia adalah sarana. Dunia adalah media, penghubung. Media sosial ada karena manusia adalah makhluk sosial. Kalau dikatakan apakah agama juga membahas tentang ini? Oh iya, jelas. Islam agama sosial. Kalau misalkan kita tahu di akidah ataupun di fikih, terutama di fikih, karena aplikasinya banyak di fikih. Kita tahu ada ibadah 10 hal yang diwajibkan di furu'uddin. Pertama sholat, itu urusannya pribadi. Kita sholat nggak sholat, ya kan?
yaitu tanggungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua puasa, sama juga. Pada tataran fikih, ya kan? Orang tidak berhak untuk menghukum, mungkin untuk tarbiyah atau pendidikan anak beda cerita. Tapi untuk orang yang sudah akil, udah balik, sudah syaratnya terpenuhi untuk melakukan satu ibadah, buat mereka, ya itu adalah ibadah individual bagi mereka. Bagi kita, sholat kita sendiri. Puasa, zakat, ya mungkin kalau zakat yang jadi kepala keluarga jadi tanggungan, ya kan, anak-anaknya atau tamu yang datang, seperti itu. Atau yang punya anak angkat itu juga masuk jadi tanggungannya. Kemudian khumus, yang punya penghasilan lebih, sisanya udah dipakai semua tuh, sisa 20%-nya kita khumuskan, biar bersih, harta kita tuh biar bersih. Yang kelima, haji. Haji wajib, tapi kalau mampu. Istitoah namanya, istilah yang biasa dipakai di fikih, istitoah atau mampu. Seberapa mampu orang, punya fulus banyak, punya uang banyak, tapi nggak punya kesehatan. Punya fulus, sehat, tapi apa? Harus ngantri 20 tahun, 30 tahun. Lama. Artinya apa? Istitoah nggak terwujudkan di situ. Nah, selain haji, setelah 5 tadi, kita masih punya 5 lagi, Bapak Ibu. Dalam furu'uddin, dalam fikih, pada tataran fikih kita masih punya 5 lagi. Yang kebanyakan dari 5 ini bersinggungan dengan sosial. Yang pertama jihad. Jihadnya seorang ayah adalah mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Keluarga sendiri itu udah satu bentuk sosial. Organisasi terkecil yang pasti kita pernah alamin adalah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Anaknya ntar punya anak lagi. Anaknya punya saudara. Ada hubungan sosial. Paling kecil, lingkupnya paling kecil adalah keluarga. Setelah jihad apa? Ada amar ma'ruf nahi mungkar. 2 tuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir tawali sama tabari. Ini mungkin pembahasannya nggak perlu dibahas di sini karena mungkin akan panjang sekali. Seperti itu. Islam mengajarkan pada kita perbuatan kita tidak lepas dari 5 hukum. Kalau enggak itu wajib, mustahab, mubah, makruh atau haram. Islam menentukan semua itu. Salat buat kita wajib. Tuh, terus tidur wajib enggak buat kita? Wajib, bisa jadi wajib. Ketika badan kita udah capek kerja seharian, tidur bisa jadi wajib. Karena apa? Besoknya harus kerja lagi. Kayak gitu. Kenapa harus kerja? Karena harus ngasih nafkah. Jadi nggak ada satupun pekerjaan dan aktivitas kita tuh lepas dari 5 hal ini. 5 wajib, mustahab, mubah. Mungkin ada yang mubah. Jalannya kita ke sana ke sini bisa mubah. Makan ini, makan itu, nggak wajib, tapi masuknya mubah. Seperti itu. Oleh karena itu ibadah kita ada 2 sisi. Ada yang individual sifatnya, ada yang komunal atau sosial. Oleh karena itu Islam adalah agama sosial. Bagaimana hubungan dengan Allah terhadap hambanya, itu satu, hubungan vertikal. Kemudian hubungan dengan orang, horizontal. Islam ngebahas tentang waris, Islam membahas tentang jual beli. Semua tidak ada satupun yang tidak terlewatkan dari Islam. Islam mengatur semua hal kehidupan manusia dari awal sampai akhir. 10. Furu'uddin ada 10.
Nah, coba mungkin Bapak Ibu pastikan anak-anaknya sudah pernah dengar nggak nih ada 10 furu'uddin. Kalau usuluddin berarti ada tauhid, ada keadilan, ada kenabian, ada imamah sampai kiamat. Furu'uddin 10 tadi. Bapak Ibu yang udah tahu sampaikan ke anak-anaknya. Saudara-saudaranya yang mungkin belum pernah tahu, ada mungkin yang tahu masalah fikih kan ada 5 itu. 5-nya lagi mungkin belum pernah dengar atau pernah dengar tapi nggak tahu apa, sampaikan. Dunia adalah sarana, balik lagi ke tema kita. Dunia adalah sarana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Rasulullah mensifati dunia dengan sebagai ladang. Tukang kebun punya ladang, gunanya buat apa? Nanam. Bibit berapa bulan? Kalau kacang mungkin kira-kira 3 bulan, ubi sekitar 1,5 bulan. Karena saya tinggal dekat banyak kebun, Pak. Tanah ya, atau ladang yang dipunya itu buat nanam. Habis panen dijual. Nah, tapi sekarang model pertanian nggak cuman pakai tanah aja. Sekarang udah ada hidroponik, pakai sekam, segala macam metode. Yang punya rumah kecil pun bisa berkebun di rumahnya. Banyak hal. Artinya apa? Ladang tanah pun cuma satu opsi buat berkebun. Sebagai sarana, dunia pun seperti itu. Dunia yang kita lakukan, dunia yang kita tempati sekarang ini hanyalah sementara. Ini adalah perjalanan kita untuk menuju dunia yang selanjutnya. Beberapa hal, misalkan salah satu sifat dunia menurut Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia itu cuman kesenangan, artinya kesenangan pun hanya sementara. Kesenangan pun adalah satu sarana juga untuk memenuhi hasrat-hasrat manusia. Wa mal hayatud dunya illa la'bun wa laham. Kehidupan dunia adalah permainan dan melenakan. Waladdarul akhirah lilladzina yattaqun. Wa mal hayatud dunya illa fil akhirati illa mata'. Sama lagi. Al-Qur'an mentakid atau menegaskan kembali tentang kehidupan di dunia. Setidaknya ada 3 sifat dari dunia ini. Yang pertama adalah kesenangan, sebagai kesenangan saja, sebagai perhiasan saja, cakep-cakepan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, dan sifatnya ini sementara. Apalagi dunia ini bersifat materi dan hanya bisa dirasakan dengan materi juga. Dan yang sifatnya materi itu tidak kekal. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam mensifati dunia dengan 4 hal. Innallaha subhanahu, Imam Ali berkata, Innallaha subhanahu qad ja'ala ad-dunya lima ba'daha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini untuk selanjutnya. Lima ba'daha. Qad ja'ala dunya lima ba'daha. Dunia ini diciptakan untuk setelahnya. Apa itu? Wabtala fiha ahlaha. Diuji penghuninya. Manusia kita ini sedang dalam ujian. Inna akramakum indallahi atqakum. Dunia adalah medan di mana kita saling berlomba-lomba untuk meraih tingkatan ketakwaan. Yang mana tingkatan ketakwaan ini selaras dengan nilai kemuliaan kita di mata Allah. Derajat ketakwaan kita itu grafiknya, kalau dibikin grafik itu naiknya sama. Takwa naik, kemuliaan depan Allah juga naik. Ini yang harus dicari. Di mana? Di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kemudian yang kedua, liyu'lama ayyuhum ahsanu amalan. Nah, ini dia.
bahwasanya di dunia ini kita diperintahkan untuk beramal yang baik. Dicari, wahai manusia, siapakah di antara kalian yang paling berbuat baik, siapakah dari kalian paling bertakwa? Itu yang dicari. Dunia hanya sementara. Dunia bukan tujuan. Yang namanya alat, yang namanya sarana atau media itu bukan tujuan. Dia hanya alat. Seberapapun kita memperjuangkan alat, kalau kita tidak punya satu tujuan dari itu, kita tidak dapat bakal apa-apa. Seperti halnya dunia, kita memperjuangkan dunia saja, ya kita dapat hal yang materi, kesenangan, permainan, hiasan. Secara materi kita akan merasa kita di atas. Tapi padahal sifatnya semu. Allah sendiri yang bilang. Yang ketiga, ini yang menjadi poinnya. Walasna lidunya khuliqna. Dan tidaklah kita diciptakan di dunia ini. Manusia aslinya adalah penghuni akhirat, bukan penghuni dunia. Kita hidup di dunia sementara, hanya lewat monggo misi. Tapi di situ kita bawa bekal. Di dunia ini kita membawa bekal. Untuk apa? Lima ba'daha, setelah dunia ini, akhirat. Akhirat yang harus kita jadikan sebagai tujuan. Karena itu menjadi maksud dan tujuan asli penciptaan manusia. Manusia itu punya dua sisi, sifat materi dan immateri, non-materi. Non-materi inilah yang akan terus ada. Jasad kita akan dikubur, selesai jadi tanah. Tapi roh kita masih akan tetap berjalan. Ada masih banyak step-step kehidupan sampai hari kiamat, sampai kita ditentukan masuk surga atau neraka. Di situ kita akan kekal. Akhiratlah yang kekal, dunia tidak. Dan yang terakhir, ini pesan, wala bis-sa'yi fiha umirna. Dan kita tidak pernah diperintahkan untuk mati-matian, berusaha mati-matian untuk mempertahankan dunia. Tidak pernah. Tapi apakah dunia penting? Penting. Yang namanya alat penting. Untuk apa? Meraih satu tujuan itu. Akhirat menjadi tujuan. Sedangkan alat atau media dan sarananya adalah dunia. Kalau misalkan kita tidak memaksimalkan kapasitas dan potensi yang kita miliki di dunia ini, akhirat kita akan sia-sia. Wah, nyesel dulu nggak berbuat baik. Nyesel dulu nggak berbuat ini itu. Di dunia begini, amal kurang. Dunia penting karena dia sarana. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kalian di dunia, kerja lembur nggak apa-apa, seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi dalam sandingan kalimat ini juga disambut dengan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan meninggal besok. Bahkan hatta Sayyid Al-Khamenei Rahbar pun, orang yang memikirkan bahwasanya dia akan mati besok pun, dia masih belum bisa memahami dunia atau kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mencicipi yang namanya kematian. Bukan kita yang datang kepada kematian, kematiannya yang akan datang ke kita. Kapan itu? Kalau masih berharap bahwasanya besok masih hidup, itu artinya kita nggak tahu kematian sebenarnya lebih dekat dari apa yang kita tahu. Fal aqrab madza?
Al-ajal. Ajal yang jauh lebih dekat, yang saking kita tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, saudara-saudara kita. Jadi kehidupan kita di dunia perlu kita orientasikan dengan orientasi ketuhanan. Apapun yang kita lakukan di dunia, orientasinya Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, meskipun ya secara materi kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tapi supaya apa? Uang yang kita miliki kita bisa maksimalkan kehidupan kita sehingga ibadah kita tetap lanjut, kita bisa berbuat baik. Di organisasi misalkan yang pemuda-pemuda bisa mengembangkan skillnya, dia dapat satu keahlian tertentu, dia bantu untuk sebuah komunitas. Banyak, jadi untuk pemuda-pemuda banyak hal, banyak lini-lini yang bisa diisi oleh para pemuda. Mereka memiliki kapasitas, mereka punya tenaga, mereka punya waktu, mereka punya kesempatan, punya semangat. Ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk lebih melakukan lebih, beramal solehnya via apa? Organisasi, bisa, komunitas, bisa, Husainiyah, bisa, majelis taklim. Kalau bisa pemuda-pemuda yang isi itu. Mereka masih punya waktu. Mereka bisa bikin satu kumpulan komunitas, mereka bisa bertukar pikiran. Jadi kan tempat-tempat seperti itu selain dari sisi duniawinya dapat, sisi maknawiyahnya pun bisa ditingkatkan. Poin yang terakhir sebelum kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat 111. At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtari minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang mukmin apa? Dirinya, anfusahum, jiwanya. Dan yang kedua adalah hartanya. Allah beli. Apa? Diri kalian, diri kita, dan harta kita. Sebagai gantinya apa? Bi anna lahumul jannah. Allah ganti, kita berikan jiwa kita berikan harta kita. Untuk apa? Allah. Kita bekerja, orientasi Allah. Kita melakukan aktivitas apapun karena Allah. Bi anna lahumul jannah. Balik lagi jannah, akhirat. Balasannya di akhirat. Kalau misalkan di dunia ini juga dikasih, ya fabi hawa ni'mah, tentu kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah juga di dunia ini. Tapi kontannya di akhirat, bi anna lahumul jannah. Tunai, balasannya sorga. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku, kita sebagai pengguna internet, kita penghuni dunia, perlu mengambil sikap. Kalau misalkan menurut tema ini kita perlu cerdas. Artinya cerdas, kita ambil sikap. Bijak dalam penggunaannya. Kita penggunaan internet, kita bijak. Beberapa hal harus kita perhatikan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Kata Imam Ali, apa yang kamu katakan itu sudah bukan lagi milikmu. Yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita itu sudah, kita tertawan dengan apa yang sudah kita keluarkan. Ini nggak bisa balikin lagi. Ya mungkin paling ada apa? Klarifikasi, mohon maaf, minta maaf. Masih ada bekasnya. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dengan alat atau sarana yang kita miliki. Di dunia pun itu. Dan yang terakhir, mungkin untuk generasi-generasi selanjutnya, ada salah satu
nasihat yang mungkin Bapak dan Ibu semua tahu. Ini mungkin sebagai pengulangan kembali, sebagai bentuk pengingat bahwasanya generasi-generasi selanjutnya di bawah kita, mereka hidup dengan gaya mereka. Mereka hidup dengan zaman yang mereka hidup di dalamnya. 10 tahun terakhir beda dengan anak kelahiran sekarang 5 tahun terakhir. Saking waktu itu berjalan cepat, budaya itu berganti. Jadi jangan salahkan ketika satu anak kita atau adik kita atau saudara kita yang lebih muda di bawah kita, perilakunya atau sikapnya beda. Nggak kayak kita nih, oh kamu kok begini, kamu kok begitu, main HP terus. Nah, karena yang disodorkan kepada adik anak-anak kita yaitu yang paling mudah itu, yang paling murah itu. Mohon maaf, sekarang mainan-mainan anak kecil atau buku-buku jauh lebih mahal daripada kita harus beli paket data. Meskipun ya itu menguntungkan juga, kita nggak perlu ngeluar banyak, tapi kita juga dapat gitu. Buku-buku sekarang e-book, mau nonton apa segala macam. Mau nonton film sekarang nggak perlu ke bioskop, ada Netflix segala. Lebih murah, langganan sebulan. Apalagi YouTube Premium. Wah, memang yang namanya alat itu akan mempermudah penggunanya, tapi tergantung penggunanya nggunain buat apa. La tuqsiru auladakum ala adabikum fa innahum makhluqun li zamani ghaira zamanikum. Itu kita juga harus update. Kita yang generasi yang di atas juga harus update dengan perkembangan zaman. Jadi jangan salahkan anak-anak ketika mereka sudah keluar jalur. Karena apa? Kita tidak pernah membimbing mereka. Kita tidak pernah mengarahkan. Jadi jangan salahkan mereka. La tuqsiru auladakum bi annahum makhluqun li zamani ghaira zamanikum. Itu artinya kita pun selalu harus update. Artinya dalam hal seperti itu pun kita tetap harus bergerak. Manusia ketika sudah berhenti, dia akan busuk. Seperti halnya satu buah pohon, ketika dia sudah tidak mendapat nutrisi lagi dari pohonnya, tangkainya akan lemah, kemudian putus. Lama-kelamaan buah yang jatuh ke tanah ini akan busuk. Begitulah manusia kita semuanya, kita harus terus bergerak. Mau muda, mau yang tua udah umur 40, 50, bapak-bapak yang saya hormati, jiwa tetap harus muda. Harus punya visi. Update sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Sempatkan. Kita tanya, gimana kabarnya Dek? Gimana kabarnya Kak? Udah ngapain aja hari ini? Gitu. Belajar apa hari ini? Sampaikan. Bapak dengar ini apa nih? Tanya. Jangan malu, ajarin gitu. Tapi kita mau diajarin, ya mau diajar juga gitu. Jangan berasa gaptek gitu kan. Enggak jadi. Inilah bagaimana pesan terakhir dari Sayyid Ali Khamenei saya nukil. Bagaimana kesempatan ini, kesempatan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai peluang. Ancaman-ancaman internet memang ada, tapi bagaimana ancaman ini kita rubah menjadi peluang buat kita berkembang, biar kita tumbuh, membangun anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya. Kita akan bertanggung jawab dan kita akan ditanyakan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alafu minkum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.